Baik, saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Iksan, akrab dipanggil Raihan, dari Pendidikan Agama Islam semester 1. Nah, di sini ada tugas berupa UTS yang berupa tugas video, yang dimana di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang tertera di kertas-kertas yang ada. Yang pertama adalah berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semula orang berpikir termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat pasti berpikir. Coba jelaskan. Nah, jadi jika seseorang itu berpikir, dia belum tentu berfilsafat, karena dilihat dari kata yang universal atau luas. Bisa saja dia memikirkan hal yang biasa-biasa seperti yang biasa dia lakukan, seperti apa yang akan aku lakukan hari ini. Sedangkan orang yang berfilsafat sudah pasti berpikir, karena logikanya bagaimana seseorang itu berfilsafat jika dia tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Kita lanjut kepada soal yang kedua. Coba jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan filsafat, ilmu agama, dan filsafat. Nah, kita mulai daripada pengertian filsafat. Filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang terdiri dari kata philein yang berarti cinta, dan sophos kalau tidak salah, sophos yang artinya kebijaksanaan, hikmah yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Yang kedua ada objek filsafat. Untuk objek filsafatnya itu ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Dan yang kita memasuki yang ketiga, yaitu cabang-cabang filsafat. Itu yang pertama ada etika, ada metafisika, ada epistemologi, ada logika, ada estetika, ada filsafat politik, dan yang terakhir adalah filsafat agama. Untuk kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Nah, jadi untuk filsafat dan ilmu itu sendiri memberikan ontologis atau yang bisa kita sebut apa yang dikaji. Epistemologi artinya cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologis yaitu tujuan serta nilai ilmu. Kita masuk yang kedua, yaitu agama dan filsafat. Agama itu memberikan wahyu yang mutlak. Agama itu memberikan kebenaran mutlak berupa wahyu daripada Tuhan. Sedangkan filsafat itu mencari kebenaran dengan melalui akal. Dan yang terakhir adalah hubungan ketiganya. Yang pertama itu ilmu tanpa filsafat akan sempit. Yang agama tanpa filsafat akan kaku, dan filsafat tanpa adanya agama bisa kosong. Dan untuk yang terakhir, saya akan langsung memberikan jawabannya. Yang pertama ada di era masa Yunani kuno. Salah satu tokohnya itu adalah Thales. Segala sesuatu, yaitu pemikirannya segala sesuatu berasal dari air, sedangkan prinsip dasar realitas. Yang kedua, masa abad pertengahan, salah satunya adalah Justinus Martyr.
yaitu pemikiran beliau adalah filsafat Yunani adalah agak loncat sedikit, kita kembali kepada masa Yunani klasik. Ada salah satunya adalah Socrates, yaitu pemikiran beliau adalah metode dialogika. Beliau mengatakan pengetahuan adalah kebajikan fokus pada moral dan kesadaran diri. Dan yang kita loncat kepada masa abad pertengahan, yaitu ada Justinus Martyr. Pemikiran beliau adalah filsafat Yunani adalah benih kebenaran cinta pada Kristus. Dan selanjutnya ada masa peralihan, yaitu salah satu tokohnya adalah Piene Pescartes. Beliau menggunakan metode keraguan. Beliau mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Ini adalah pencarian dasar kepastian yang baru. Dan yang terakhir adalah filsafat Islam. Salah satunya adalah Al-Kindi. Beliau mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat Tuhan sebagai sebab pertama dari segala sesuatu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.